And I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor, a professor of Islamic studies, who came to work with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berulang kali menunjukkan sikap kerasnya terhadap aksi pro-Palestina. Hingga saat ini, ia terus berupaya menghalangi segala bentuk demonstrasi yang menyoroti penderitaan rakyat Palestina, bahkan dengan ancaman serius terhadap mahasiswa yang berpartisipasi. Dengan kesombongannya sebagai pemimpin negara adidaya, Trump tidak hanya berencana mencabut pendanaan universitas yang mengizinkan aksi protes, tetapi juga berniat memenjarakan para demonstran. Lebih mengejutkan lagi, Amerika Serikat ternyata tidak hanya menargetkan aktivis pro-Palestina, tetapi juga secara aktif mencari keberadaan Imam Mahdi, sosok yang dalam ajaran Islam dipercaya akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Apakah ini berarti Amerika benar-benar takut akan kehadiran seorang pemimpin yang dijanjikan dalam hadis? Sosok yang akan membangkitkan kesadaran umat Islam, memimpin mereka menuju masa keadilan dan kesejahteraan sebelum datangnya hari kiamat? Ketakutan ini tampaknya begitu besar hingga Amerika dan sekutunya rela mengerahkan seluruh sumber daya intelijen mereka demi mencari informasi terkait Imam Mahdi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan tegas yang mengancam akan menghentikan seluruh pendanaan federal bagi universitas dan perguruan tinggi di AS yang mengizinkan berlangsungnya aksi protes yang dianggapnya sebagai unjuk rasa ilegal. Lebih jauh, Trump menegaskan bahwa mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi tersebut akan menghadapi konsekuensi berat, mulai dari penahanan hingga deportasi permanen ke negara asal mereka. Ancaman ini disampaikan di tengah meningkatnya demonstrasi mahasiswa yang menentang tindakan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat kebijakan Israel, mengindikasikan bahwa universitas-universitas yang menjadi tempat berlangsungnya aksi protes tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap pendanaan federal. Ia juga menekankan bahwa mahasiswa Amerika yang terlibat dalam aksi ini dapat menghadapi hukuman, mulai dari pengusiran permanen hingga penangkapan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pernyataan Trump ini diunggah melalui platform media sosial pribadinya, Truth Social, sebagai respons terhadap tekanan dari kelompok lobi pro-Israel yang geram atas semakin besarnya gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus di AS. Gerakan protes ini dipicu oleh dukungan pemerintah Amerika terhadap Israel dalam konflik yang menyebabkan ribuan korban jiwa di Gaza. Meskipun di dalam aksi-aksi tersebut turut bergabung banyak mahasiswa Yahudi anti-Zionis, Trump mengklaim bahwa demonstrasi yang mendukung Palestina telah memicu lonjakan kasus diskriminasi antisemit, aksi vandalisme, serta kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan akademik. Tak lama setelah pernyataan Trump dipublikasikan, 3 lembaga pemerintah Amerika mengumumkan pembentukan gugus tugas khusus. Gugus tugas ini bertugas untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kontrak dan hibah federal yang diberikan kepada Universitas Columbia, salah satu institusi Ivy League ternama di New York City, yang menjadi pusat demonstrasi besar menentang kebijakan Israel. Investigasi ini bertujuan untuk meninjau kemungkinan pelanggaran terhadap Judul 6 Undang-Undang Hak Sipil, yang mengatur tentang diskriminasi dalam lembaga pendidikan yang menerima dana federal. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut, mereka menyoroti kurangnya tindakan dari Universitas Columbia dalam menangani dugaan pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi. Mereka juga mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak federal senilai $51,4 juta dengan universitas tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kasus antisemitisme di lingkungan akademik. Selain itu, mereka berencana melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap hibah federal senilai lebih dari $5 miliar yang diterima Columbia guna memastikan kepatuhan institusi tersebut terhadap peraturan hak-hak sipil dan regulasi federal lainnya. Di tengah ketegangan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap Trump, menyebutnya sebagai sahabat terbaik Israel sepanjang masa. Pernyataan ini muncul setelah Gedung Putih mengumumkan kesepakatan penjualan senjata tambahan senilai $4 miliar kepada Israel.
Paket persenjataan ini mencakup bom penghancur bunker yang telah digunakan dalam operasi militer Israel di Gaza, yang menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza, telah menyebabkan sekitar 50.000 korban jiwa. Sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Namun, angka tersebut mungkin masih jauh dari kenyataan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet menyebutkan bahwa estimasi jumlah korban tewas di Gaza kemungkinan 41% lebih tinggi daripada angka resmi yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan setempat. Analisis statistik ini menunjukkan betapa masifnya dampak konflik yang sedang berlangsung, menambah dimensi kemanusiaan yang semakin sulit diabaikan oleh komunitas internasional. Di sisi lain, dari ancaman Trump ingin memenjarakan mahasiswa pro-Palestina, Amerika Serikat bahkan mencari Imam Mahdi untuk ditahan. Dalam perkembangan lain yang mengejutkan, sebuah laporan yang dirilis dalam jurnal berjudul Abu Ghraib Torture Trail Leads to Israel mengungkapkan bahwa warga Irak yang mengalami siksaan brutal di dalam penjara ternyata dipaksa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Imam Mahdi. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam interogasi tersebut termasuk, di mana Imam Mahdi bersembunyi? Di kota mana sang imam terlihat terakhir kali? Serta, kapan dan dari mana dia akan datang? Tak kalah mengejutkan, berdasarkan laporan salah seorang agen berita Kristen yang bertugas di Mohabbat News, pertanyaan-pertanyaan tersebut disebut sebagai yang paling sering diajukan dalam setiap sesi interogasi terhadap warga Irak. Hal ini sejalan dengan klaim Amerika Serikat yang menduga bahwa Imam Mahdi tengah bersembunyi di suatu tempat. Selain itu, CNN juga membocorkan bahwa dalam 2 dekade terakhir, Amerika Serikat dan Inggris sampai-sampai memerintahkan CIA dan MI5 untuk mengumpulkan informasi terkait Imam Mahdi. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dalam berbagai literatur keislaman, baik Sunni maupun Syiah, Imam Mahdi diyakini sebagai sosok yang akan membawa perubahan besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam ajaran Syiah, khususnya Syiah Imamiyah, Imam Mahdi dipercaya sebagai imam ke-12 yang lahir pada 29 Juli 869 Masehi. Menurut kepercayaan mereka, Imam Mahdi saat ini masih berada di suatu tempat dan akan muncul di waktu yang tepat untuk menegakkan perdamaian serta keadilan di muka bumi. Di kalangan Sunni, keyakinan tentang Imam Mahdi didasarkan pada banyak hadits Rasulullah. Salah satunya adalah, sekiranya hanya tinggal sehari saja umur dunia ini, pasti Allah akan mengutus seorang ahlul baitku, yang mana karena kedatangannya, ia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Karena keyakinan ini, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai kampanye dalam bentuk gerakan, artikel, hingga karya seni yang ditujukan untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Hal ini kemudian menjadi sumber kekhawatiran bagi negara-negara Barat yang memandang kampanye ini sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Akibatnya, baik Sunni maupun Syiah seringkali mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai bagian dari ancaman bagi peradaban Barat. Namun, Barat tidak hanya menunjukkan kekhawatiran mereka secara terbuka, tetapi juga membungkusnya dengan berbagai propaganda dan tipu daya. Buktinya, Amerika memahami bahwa sentimen terhadap Imam Mahdi tidak bisa hanya didasarkan pada ajaran Islam semata. Untuk itu, mereka menyebarkan propaganda yang disesuaikan dengan kondisi negara-negara Muslim yang dianggap sebagai ancaman. Salah satunya adalah klaim dari Melanie Phillips, seorang pendukung Zionis, yang menulis bahwa program pengembangan nuklir Iran merupakan bagian dari upaya mempercepat kedatangan Imam Mahdi. Klaim ini kemudian dipaparkan dalam sebuah program di BBC. Selain Iran, Amerika juga menuduh bahwa kampanye menyambut Imam Mahdi terjadi di kalangan Sunni. Untuk menekan kesadaran umat Islam terhadap figur Imam Mahdi, Amerika menyebarkan propaganda bahwa mereka yang mendukung kemunculannya adalah teroris. Salah satu bukti lainnya adalah laporan bahwa Osama bin Laden dicap sebagai teroris setelah intelijen militer Amerika menemukan video dirinya di depan papan bertuliskan menunggu Imam Mahdi. Bahkan, akademisi seperti Timothy R. Furnish menegaskan bahwa kampanye Mahdisme tetap dianggap sebagai ancaman bagi Barat, yang kemudian mereka tangani dengan berbagai cara, termasuk menggunakan ulama untuk mereduksi kepercayaan ini sebagai tahayul. Dengan berbagai langkah ini, jelas bahwa kekhawatiran Amerika terhadap kemunculan Imam Mahdi tidak bisa dipandang sebelah mata.